temannya Pak Ahmad itu, saya tanya, Pak, kamu kerasa yang aneh-aneh nggak Pak? Ya, bau wangi. Wanginya itu minyak apa nih ya? Kok wangi banget seperti ini? Dah, tak tahu nih ya. Nggak lama kemudian, bapak-bapak dan Pak Ahmad itu dalam waktu seketika meripannya udah merem semua. Udah merem. Nah, saya pegang-pegang itu udah kelihatan tidur pulas gitu, nikmat banget kelihatannya. Tapi dilala, mata saya itu tidak terpejam, masih bisa melihat biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mendengarkan video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini ada sedikit cerita yang sangat mengukah dalam pikiranku. Begini Kang, saya ingin mendengarkan cerita yang ada di sekitaran Kabupaten Batang. Katanya di salah satu pesisir pantai di daerah Batang ada seseorang yang mencari pesugihan tapi gagal kan. Pasti Kang Wanto pernah mendengar cerita itu ya. Coba ya saya utarakan, ini ada sedikit pengalaman. Namun masalah gagal dan tidak gagalnya pas waktu itu belum tahu ya. Gini, dulu pas waktu tahun 2005, pada saat itu saya masih hidup di Masjid Agung Kota Batang. Oh, Kauman ya. Jadi yang terletak di sekitaran alun-alun ya. Betul, di situ. Nah, di situ kan ada suatu yayasan yang menampung anak yatim piatu. Nah, saya ikut di situ. Tepatnya pas mendekati bulan puasa, itu ada seorang musyafir berpakaian bagaikan musyafir. Bahkan saya tanya pun dia ngakunya seorang musafir yang katanya mau iktikaf di masjid. Saya sambut dengan senyum dan bahagia. Setelah itu sekitar 5 hari ia di Masjid Agung, dia sangat akrab dengan saya, sering berbincang-bincang, dan saya mengira bahwa dia musafir sungguhan. Lain harinya itu pas tepat jam 9 dia manggil saya 9 pagi. Nah, Kang, sini Kang, hari ini kamu punya acara nggak Kang? Nggak punya acara nih Pak. Ya udah, ini nanti kamu tak ajak jalan-jalan mau nggak? Wah, saya mau. Nah, karena hidup di tempat yayasan itu kan jarang main, apalagi diajak jalan-jalan naik mobil. Wah, bahagia banget. Nah, setelah itu saya diajak jalan-jalan, mobilnya datang pas tepat di alun-alun. Ternyata di situ ada sepasang suami istri. Nah, wajahnya agak lusuh, kelihatan sangat susah gitu. Nah, saya dipersilakan masuk. Ya, silakan masuk. Nah, masuk ke mobil. Nah, ketika di dalam perbincangan mobil itu saya agak curiga. Nah, karena sang istriku bercerita, Pak, Bu, saya ditolongin Pak, saya itu utangnya banyak, bahkan usahaku sekarang ambruk total, mengalami ketekoran, utangku sangat banyak Pak, ya saya tolongi ya Pak. Ya saya diajak ke tempat gimana yang tempat itu bisa membuat saya kaya gitu. Diajak apa
mencari pesugihan ke jalan pintas itu ya. Iya, jalan musyrik intinya lah. Itu saya agak curiga. Dalam sewaktu di dalam mobil itu saya bertanya-tanya, ini orang itu kok mau cari jalan pintas, ini pasti ini orang mau nyupang ini ya gitu ya. Saya bertanya-tanya gitu. Nah, berjalan, perut saya udah keroncongan karena dari pagi belum sarapan. Nah, terus saya pegang kakinya yang ngajak saya itu, yang katanya sang musafir itu. Oh, itu kan musafirnya itu berasal dari mana, Kang? Nah itu ketika saya tanya alamat, dia tidak mau ngasih, tidak mau ngasih alamatnya di mana, tempat tinggalnya di mana, tidak mau ngasih. Cuman ngomongnya saya itu musafir, mau iktikaf gitu saja. Nah, setelah saya pegang, Pak sambil ngomong, saya udah keloncongan dari tadi belum sarapan. Oh ya, bentar nanti kalau ada rumah makan Padang kita berhenti. Nah, di pasar Kota Batang yang sebelah timur itu kan dulu ada rumah makan Padang gitu ya. Nah, pada saat itu berhenti di situ, makan dan kenyang. Sekitar 10:30 selesai, terus berangkat melanjutkan perjalanan melewati desa-desa, bahkan melewati hutan-hutan kecil atau kebun kecil yang penuh dengan pepohonan rindang gitulah. Ternyata tempatnya itu berdekatan dengan alas roban. Jadi sebelah kenal ini ya kan? Ya. Misterinya ya? Iya, terkenal misterinya. Daerahnya itu sebelah barat dari alas roban. Disitulah lalu mobil tersebut mengarah ke satu rumah yang rumahnya agak klasik, agak kuno. Bangunannya masih kuno gitu. Berhenti di situ. Bu, ini Bu, tempatnya udah di sini Pak. Bu, itu yang menunjukkan si musafir. Sini. Terus ya berbincang-bincang sama sang bapak dan ibu yang katanya masih dalam keadaan kesusahan itu. Nah, berbincang-bincang gini, Bu, nanti saya yang ngawalin bicara. Setelah itu sama Pak Kuncennya, Ibu mencurahkan apa yang jadi isi hati Ibu dan apa yang jadi hajat Ibu, kamu curahkan. Kamu ngomong saja sama Kuncennya. Nah, terus Ibu sudah bawa persyaratannya atau belum? Kata sang musafir itu. Nah, udah bawa. Apa aja coba? Ini ada rokok serutu, terus ini ada ketupat dan lain-lain. Oh ya udah kalau gitu kan. Setelah itu turun dari mobil, ketok-ketok pintu, Assalamualaikum. Sekitar 5 menit pemilik rumah keluar, memakai pakaian kejauhan itu, keluar, Waalaikumsalam. Monggo duduk. Setelah duduk, sebentar ya, saya ambilkan minum, kata sang pemilik rumah. Ternyata sang pemilik rumah itu udah kenal sama si bapak ini, sang musafir itu. Namanya Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad, ya udah lama Pak Ahmad nggak kesini. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Pak Ahmad menjawab, Alhamdulillah sehat. Sekarang di mana Pak Ahmad? Saya tuh sementara tinggal di Masjid Agung. Katanya gitu. Nah ini anak ini siapa nih? Ini anak kamu Pak? Bukan, ini saya bawa dari Masjid Agung, saya ajak jalan-jalan gitu. Terus dia tanya namaku. Saya jawab. Kemudian duduk di situ sambil ngopi, sambil menghabiskan sepuntung rokok gitu kan, menikmati sambil berbincang-bincang. Itu. Nah, tidak lama kemudian sang Kuncen pun duduk di situ, ngomong sama Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini ada apa nih tumben kok ada rombongan datang kemari? Itu terus Pak Ahmad ngomong, gini Mbah, saya sini itu punya hajat. Ini loh yang sebelah saya ini punya hajat,
katanya hidupnya susah banget, usahanya hancur, hutangnya menumpuk. Akan lebih lanjutnya nanti yang menjelaskan bapak dan ibu ini. Silahkan Bu, kamu ngomong apa yang jadi hajat kamu gitu. Terus sang bapak dan ibu itu ngomong sama sang kuncen, ngomong, gini Pak, saya itu sekarang susah banget Pak. Saya jualan gere, nggak laku. Ikan asin ya? Ikan asin. Saya bahkan rumah saya itu sudah disita bank. Dan hutangku menumpuk tiap hari. Kalau di rumah pusing, banyak bank yang datang ke rumahku, mau baik bank, temen banyak yang datang ke rumahku. Hutangku banyak banget Pak, saya mau minta tolong ya Pak. Nah, dipertemukan saya Pak sama si Nyai yang biar saya cepet kaya, bisa ngelunasin utang-utang saya. Sang kuncin pun ngomong, menjawab, Bu, cari pesugihan itu tidak halal loh Bu. Udah diingetin dulu ya sama suruh kuncinya. Iya, sudah diingetin. Mencari rezeki dengan cara jalan pintas itu nanti hidupnya bukan bahagia, namun hidupnya susah. Apalagi menyekutukan Allah, itu dilaknat loh oleh Allah, kata sang kuncen. Kemudian sang kuncen pun menjelaskan, bahkan nanti itu persyaratannya agak repot Bu. Ibu punya anak berapa? Anak saya ada 5. Yang pertama udah beristri, yang kedua masih sekolah, masih di SMA, yang ketiga itu masih SMP, yang lainnya masih kecil-kecil. Pak, tolong ya Pak, bingung nih Pak, mau cari kemana lagi Pak, utang saya banyak Pak. Ya udah, kalau ini sudah jadi itikad kalian berdua, ya mau gimana lagi. Tapi saya udah ingatin ya Bu, ini jalan musyrik ya Bu. Ya udah, Ibu tunggu sebentar, aku tak ke belakang. Sekitar 5 menit, aroma yang sangat menyengat dalam hidung, aromanya sangat wangi banget. Bau melati bukan? Enggak, baunya entah wangi. Itu pokoknya wangi. Entah itu minyak apa aja, enggak tahu itu minyak apa, baunya aromanya wangi gitu. Nah, sang di situ kan saya sama Pak Ahmad dan bawa temannya Pak Ahmad yang satunya. Temannya Pak Ahmad itu saya tanya, Pak, kamu kerasa yang aneh-aneh nggak Pak? Ya, bau wangi. Wanginya ini minyak apa nih ya? Kok wangi banget seperti ini? Dah, tak tahu nih ya. Nggak lama kemudian bapak-bapak dan Pak Ahmad itu dalam waktu seketika meripannya udah merem semua. Udah merem. Saya pegang-pegang itu udah kelihatan tidur pulas gitu, nikmat banget kelihatannya. Tapi dilala, mata saya itu tidak terpejam, masih bisa melihat biasa saja. Kena ya, apa namanya Kang? Sirep ya, kayak kena sirep. Entah kenapa saya tidak seperti yang lainnya. Namun ketika menjelang pintu tengah membuka, nampaklah cahaya keluar. Mataku pun agak ngantuk-ngantuk dikit, namun masih bisa melihat. Nampak cahaya keluar ya. Setelah sekitar 10 meter, nampak wujud sosok makhluk wanita cantik dengan didampingi seorang bodyguard berpakaian ala kerajaan dengan membawa tombak seperti bodyguard. Tubuhnya kekar, tinggi dan bagus banget. Datang ke situ, duduk di depannya bapak dan ibu yang dalam keadaan kesusahan. Terus dia ngomong, Pak, Bu, sang wanita yang cantik itu ngomong, Pak, Bu,
kamu kesini tujuannya mau apa? Kata sang nyai, gini nyai, saya kesini itu mau cari uang supaya cepat bisa ngelunasin utang-utang saya. Nah, mau cari rezeki pintas ya Bu. Kamu tahu nggak Bu, orang yang mencari pesugihan atau cari rezeki cara pintas itu dilarang oleh Allah loh Bu. Itu apa? Sinya itu juga mengingatkan itu. Mengingatkan. Nah, bahkan aku terkesan kok itu. Nah, Bu, hidup di dunia ini bagaikan orang yang mimpi Bu. Mimpi itu tidak lama loh Bu, hitungan jam. Senangnya itu cuma hanya sekedap, tapi susahnya nanti wah sangat lama Bu. Bahkan yang menanggung susah bukan hanya ibu saja, anak ibu pun akan menanggung susah. Nah, tidak apa-apa, yang penting aku kaya, kata sang ibu. Bu, saya ingatkan lagi ya Bu, ibu apa ndak takut nanti kalau masuk neraka? Ibu apa nggak takut kalau ibu nanti jadi orang musyrik, menyekutukan Allah? Tapi ibu tersebut masih bersikeras, tidak ada apa-apa, pokoknya segalanya aku yang nanggung, dosa pun aku yang nanggung gitu. Dan sang bapak ini agak ragu. Terus ngomong, Bu, udah Bu, kelihatannya kalau jalan seperti ini tuh kok jalan yang tidak enak Bu. Gimana kalau kita batalkan aja Bu? Bapak ini gimana? Hutang kita itu banyak. Istrinya marah-marah. Bapak itu gimana? Kita itu kan dilecehkan sama warga Pak. Kita ini kan banyak hutang, tiap hari dari bank datang ke rumah saya, tiap hari warga mau nagih hutang. Pusing loh Pak, saya yang jadi istri pusing Pak. Sedangkan kita jualan itu tidak pernah hasil Pak. Nah, sang suaminya akhirnya manggut-manggut saja. Ya udah Bu, tidak apa-apa Bu, ya Bu, ya Bu ya. Nah sangnya itu ngomong, ya udah, ini semuanya nanti risikonya ditanggung kamu ya Bu. Nah, yang penting saya sudah ngingatin, saya sudah ngasih tahu jalan yang benar. Jalan yang benar itu ya cari rezeki yang halal. Kamu itu kurang syukur sama sang pencipta. Kalau ini sudah jadi tekad kamu, sudah jadi keyakinan kamu, ya udah. Nah, nanti kamu malam Selasa Kliwon bawa suruh, kembang, terus kupat lepet katanya gitu. Kamu datang di dekat pantai, turun ke bawah, nanti di situ ada batu besar. Kamu di situ. Nah terus sang ibu ngomong, jam berapa kira-kira malamnya Bu? Ya sekitar jam 12-an. Saya tunggu di sana. Tidak lama kemudian sang nyai tersebut melangkahkan kaki, tapi tidak melangkah, seperti terbang gitu. Nah, seperti terbang, langsung cus, hilang bagikan sinar kecil segini, itu hilang gitu. Saya duduk itu agak bingung, kayak mimpi, tapi kok nyata. Nah, saya mau bercerita sama yang itu sebelah saya, kok bingung itu saya. Tidak lama kemudian orang dua ini, si Pak Ahmad sama sang temannya itu bangun, sambil apa itu, gitu, kayak habis bangun tidur. Habis tidur, wah tidurnya pulas banget, enak ya gitu katanya. Wah, saya mau bercerita, Pak, aku mau cerita apa? Lah
sang ibu yang ingin cari jalan pintas itu cubit kempol saya, jangan cerita gitu. Ya udah. Nah, karena saya masih kecil jadi takut. Takut, ya udah, aku tidak cerita apa-apa. Tidak lama kemudian setelah itu, jadi 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, sekitar 2 mingguan pas Selasa Kliwon itu, si Pak Ahmad itu menghampiri saya lagi. Kang, ayo tak ajak yuk. Diajak lagi. Mau diajak. Pas sekitar jam 11-an. 11 malam. Mau kemana Pak? Itu lo ngelanjutin yang kemarin itu. Wah enggak Pak, aku enggak takut Pak, aku takut. Nanti saya ikut-ikut musir, enggak Pak, aku Pak gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke sana. Yang akhir ceritanya aku enggak tahu. Tapi yang intinya itu cerita itu sangat berkesan. Ternyata orang sana pun mengingatkan kita supaya kita itu tidak melewati jalan pintas. Ya, itu jadi ilmu bagi saya. Bahkan pengalaman yang sangat istimewa. Ya, gitulah ceritanya. Bisa diambil hikmahnya ya kan, ya, bahwa sangat-sangat mencari pesugihan itu resikonya besar ya. Dilaknat oleh Sang Pencipta alam semesta. Tanda orang yang tak bersyukur. Kita sudah diberi nikmat, bisa makan, bisa bernafas, mata bisa kedip-kedip. Coba kalau nikmat mata aja dihilangin, nggak bisa kedip-kedip gini aja, gimana coba? Debu masuk semua. Wah ya, ini orang kurang bersyukur. Intinya gimana kan? Kalau jadi manusia itu harus bersyukur ya. Ya, intinya gini, kalau saya ngambil kesimpulannya, kita diciptakan oleh Allah Sang Pencipta itu cuma satu. Manusia dan jin diciptakan cuma untuk beribadah, cuman gitu aja kok. Dan pasti Allah menciptakan manusia itu sudah diberi rezeki di dunia, tinggal rezeki kita itu banyak atau sedikit. Kalau kita dikasih rezeki banyak, berarti sebagian rezeki itu ada hak dari orang lain, yaitu yang nanti disedekahkan pada fakir, miskin, anak yatim piatu. Kalau kita kok dikasih rezeki pas-pasan, berarti memang itu buat kita. Intinya kita harus bersyukur ya. Bersyukur akan nikmat yang diberi Sang Pencipta. Jangan sampai mencari rezeki yang pintas-pintas gitu ya. Iya, ya ini buat pemirsa yang budiman, hati kita jangan sampai tergoyah dengan kehidupan yang mewah, kehidupan yang megah, yang nampak indah. Nah, itulah hanya halusinasi saja. Janganlah kita ikut-ikutan. Cukup kita senang beribadah, senang ngaji, sehingga hidup kita akan terarah. Dan ketika kita melangkahkan kaki meniti waktu, meniti hari, kita tak tersesat. Itu aja. Terima kasih. Ini cerita pengalaman saya. Semoga bermanfaat untuk segala pemirsa yang budiman yang mendengarkan cerita-cerita kami di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe. Nah, itu merupakan tanda sedekah kamu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.